Izin Ibu, suaranya tidak ada. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya ada kendala dengan pemateri kita. Hilang mungkin jaringannya nih. Iya, Ibu.
Terlantar narasumber kita. Bagaimana bocah? Sepertinya masih belum tergabung Ibu Melinya. Bisa masuk. Ibu Melia Masih belum. belum. Bentar. Bentar ya Ibu, kita tunggu. Ini nasi goreng. Saya pakai kaldu pakai apa? Kita tunggu sebentar Ibu. Lama juga nggak apa-apa, bocah. Ada ini calon narasumber kita nantinya sudah muncul. Oh, Ibu Widya. Mana Bu Widya? Halo. Sedang OTW. Sedang OTW. Oke. Maaf ya. Ya, maaf ya Bapak Ibu, saya terlempar tadi. Ya, ini memang pengaruh jaringan ya, jaringan. Oke, kita lanjut sebentar, izin share screen. Sebentar ya. Gimana, bocah sudah kelihatan? Ya, ya Bu. Halo bocah, teman-teman. Sudah Ya, Bu. udah kelihatan. Tapi mohon izin Ibu, tadi untuk videonya tidak ada suara. Iya, sudah. Oh iya, gitu Bu. ya? Oke, mungkin untuk mengingat waktu juga, sebenarnya sih saya tadi ingin menyampaikan itu, melihatkan bagaimana video motivasi ya, untuk diri kita sendiri, untuk sama-sama berubah untuk ke yang lebih baik, demi dunia pendidikan kita pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu hebat, waktu juga yang sudah menunjukkan hampir ini 2:30, kita lanjut saja bagaimana? Ya, lanjut Oke. saja Bu. Ya, ini ada kesepakatan belajar kita pada siang menjelang sore hari ini, yaitu yang pertama di sini hadir seutuhnya, dan yang kedua HP di silent, dan jika nanti ingin
ada sesuatu hal yang akan dipertanyakan atau yang akan kita bahas, Bapak Ibu dimohonkan untuk raise hand dahulu, jika sudah dipersilahkan baru untuk berbicara. Dan yang seterusnya yaitu menghargai pendapat teman yang nantinya jika ada terjadi kita untuk berkolaborasi di ruang yang berbahagia ini. Nah, kira-kira dari kesepakatan yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kira-kira Bapak Ibu, apakah ada yang harus kita tambah atau bagaimana, atau sudah pas saja? Pas, oke. Ya, oke, pas. Oke, seperti yang disampaikan oleh narasumber yang mengantarkan pada kegiatan hari ini, yaitu tema kita pada hari ini adalah disiplin positif ya, yang fokus kegiatannya pada keyakinan kelas. Nah, berbicara tentang keyakinan ya Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang keyakinan? Dan apa itu peraturan? Sudah terbayang ya Bapak Ibu di dalam benak kita secara samar-samar mungkin belum jelas terkait dengan keyakinan dan juga peraturan. Nah, hal yang dua ini merupakan suatu hal yang biasa kita dapati sehari-hari di dalam ruang pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa itu tentang keyakinan? Nah, keyakinan merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang membuatnya melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas juga dapat ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Nah, itu adalah keyakinan kelas Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana yang artinya merupakan suatu pendapat dari berbagai peserta, mungkin peserta didik kita secara universal dan nantinya mengandung kebajikan. Nah, sedangkan peraturan merupakan sejumlah tata tertib atau peraturan yang dibuat atau dirancang oleh sekolah atau orang yang lebih tinggi di dalam ruang tersebut secara terinci dan harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Nah, sudah terbayang ya Bapak Ibu bedanya peraturan dengan keyakinan. Nah, mengapa harus peraturan? Mengapa harus keyakinan? Bukannya peraturan. Nah, itu sekarang yang menjadi pertanyaan yang ada di dalam benak kita ya, Bapak Ibu. Seperti biasa, sudah kita terbiasa dengan peraturan yang kita sematkan di dalam ruang kelas kita masing-masing. Begitu juga dengan peraturan kepala sekolah untuk guru, peraturan guru untuk anak-anak didiknya di dalam kelas. Nah, bagaimana kegiatan peraturan ini dapat nantinya kita rubah bersama-sama menjadi suatu keyakinan yang dapat kita taati bersama-sama sesuai dengan kesadaran dari diri kita masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun. Itulah yang kita harapkan ya Bapak Ibu guru hebat terkait dengan ruang kelas kita. Bagaimana nantinya kita memiliki ruang kelas yang nanti peserta didiknya akan tanpa kita secara menyuruh-nyuruh ataupun nanti mengajak-ngajak ataupun mengatur-ngatur, mereka juga sudah tahu apa yang mereka ingin lakukan. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ya, karena keyakinan kelas ini merupakan ada nilai-nilai kebajikan di setiap unsurnya yang mengandung universal yang disepakati secara bersama. Sedangkan peraturan kelas
adalah biasanya dibuat secara rinci dan konkret dan harus ditepati dan peraturan ini biasanya bisa ditambah seiring dengan waktu yang ditentukan. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan satu dari contoh peraturan ya yang biasa kita gunakan di dalam kelas kita. Sini nampak sekali, jelas sekali ya. Kalau kami di PAUD biasanya awal di tahun pembelajaran itu kami membuat peraturan ya disepakati, kadang juga hadir wali murid di situ, buang sampah pada tempatnya. Itu merupakan peraturan yang biasa kita buat di sekolah kita, di kelas kita, dan buka sepatu sebelum masuk kelas. Terus rapikan mainan setelah bermain. Nah, peraturan ini dapat kita satukan atau kita buat menjadi suatu kalimat keyakinan yang universal, yang sifatnya umum. Ya, yang sifatnya umum yaitu menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas, bagaimana peraturan-peraturan kelas ini nanti dapat kita rangkum menjadi satu kalimat yang sifatnya menjadi sifat umum yang mengandung kebajikan. Nah, ini merupakan satu contoh dan ini juga ada lagi contoh dari peraturan membantu teman yang terjatuh itu biasa juga. Ini juga berbagi bekal dengan teman, membantu teman yang kesusahan atau kesulitan. Dapat ketiga peraturan ini dapat kita rangkul menjadi satu kalimat, yaitu membantu teman kapanpun kita bisa. Nah, ini ada juga lagi satu contoh, tepat waktu berangkat ke sekolah atau masuk jam 8, berpakaian rapi ke sekolah, tidak bolos. Nah, ini juga biasa kita dengar ya peraturan untuk di dalam kelas kita. Nah, ketiga peraturan ini dapat juga kita rangkum menjadi suatu kalimat positif, yaitu senang ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari apa yang sudah kita lihat tadi, contoh yang sudah disampaikan, mungkin sudah terbayang ya apa yang menjadi peraturan yang bagaimana kita merubahnya menjadi keyakinan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, sebelum kita membentuk keyakinan kelas, sebaiknya kita pahami dulu bagaimana caranya supaya keyakinan kelas nanti dapat terbentuk dengan baik dan dapat dipahami oleh peserta didik kita. Apa yang harus kita pahami? Yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, itu yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini dia bersifat umum dan universal ya, beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dia bersifat rinci dan konkret dan memang harus dilakukan tanpa ada dulu negosiasi atau kesepakatan dengan murid kita. Nah, yang kedua, keyakinan kelas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang universal, pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, dia bersifat umum, tidak memandang ras, agama, dan juga mungkin budaya. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk
positif. Nah, ini maksudnya pernyataan keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita buat dalam bentuk kalimat yang positif. Jika ada nanti usulan dari peserta didik kita mengandung kalimat negatif, maka kita harus merubahnya dulu menjadi kalimat yang positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, Bapak Ibu guru hebat, keyakinan kelas itu sebaiknya kalimatnya tidak terlalu banyak ya, agar nanti mudah dipahami atau diingat oleh semua peserta didik kita. Nah, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita juga harus melihat bagaimana lingkungan sekitar belajar kita, apakah hal yang kita buat itu bisa kita terapkan atau tidak. Sebelum kita membuat kalimat-kalimat keyakinan kelas. Nah, seterusnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini merupakan nanti pembuatan dari keyakinan kelas itu kita harus membuat suatu forum diskusi ya Bapak Ibu, forum bagaimana nanti semua peserta didik kita dapat menyampaikan apa-apa yang mereka ingin buat dalam keyakinan kelas mereka. Nah, seterusnya perlu adanya tinjauan ulang kembali agar keyakinan kelas ini lebih relevan. Nah, untuk tinjauan ulang kita harus melihat misalnya dalam kurun waktu tahun berikutnya kita lihat lagi apakah peraturan kita itu masih bisa dipakai atau harus kita tambah atau harus kita kurangi. Oke, apa tujuan dari kita untuk membuat keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu tujuannya. Yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada anak didik kita yang mereka diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan gagasan mereka secara terbuka dan demokrasi. Secara tidak langsung kita juga sudah melatih mereka untuk berani mengeluarkan pendapat mereka ya terkait dengan kenyamanan yang ingin mereka rasakan di dalam ruang kelas mereka. Dan yang kedua, mewujudkan disiplin positif pada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak akan menjalankan keyakinan yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tujuan kita juga di sini membuat keyakinan kelas bagaimana peserta didik kita itu dapat secara sendirinya saja, secara kesadaran dirinya sendiri, bagaimana ia dapat mematuhi dari kesepakatan yang sudah dibuat dalam keyakinan kelas tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Nah, yang seterusnya dapat membentuk karakter positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, berperilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Nah, itu merupakan tujuan kita juga. Dan yang seterusnya dapat menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Nah, Bapak Ibu guru hebat, setelah kita mengetahui dari tujuan-tujuan kita dalam pembentukan keyakinan kelas, tentu kita berpikir lagi bagaimana ya untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita agar nanti keyakinan itu dapat dijalankan atau dipatuhi oleh peserta didik kita.
Nah, ini dia Bapak Ibu guru hebat. Langkah praktis untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, yang pertama yaitu membuka ruang diskusi. Nah, kita dapat membuka ruang diskusi bersama peserta didik kita melalui eh, curah pendapat ya Bapak Ibu. Mungkin dalam ruang diskusi ini Bapak Ibu dapat memberikan untuk pembuka awalnya pertanyaan-pertanyaan pemantik atau menyampaikan nanti peraturan-peraturan kelas yang sudah dibuat. Nanti juga di sini dapat Bapak Ibu mengantarkan peserta didik Bapak Ibu untuk memancing mereka mau memberikan pendapat. Halo, gimana Bu Uca? Oke, lanjutkan Bu. Ya, oke. Membuka ruang diskusi ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, ini otomatis di kelas ya. Oke, yang kedua mencatat. Nah, di sini kita sebagai guru dapat mencatat dari semua masukan atau ide-ide yang sudah disampaikan oleh peserta didik kita di papan tulis atau di kertas besar ya. Catatlah kalimat-kalimat ataupun pendapat-pendapat yang sudah diberikan oleh peserta didik kita. Nah, jika Bapak Ibu menemukan kalimat negatif, maka rubahlah dulu kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Apa itu contohnya? Contohnya seperti kan biasa kita temukan di dalam mereka akan mengatakan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, berkemungkinan ya Bapak Ibu nanti kalimat itu akan disampaikan oleh salah satu peserta didik kita. Nah, jika kalimat itu terlontarkan atau disampaikan oleh salah seorang peserta didik kita, maka kita harus merubahnya dulu menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu. Dan yang ketiga, merumuskan keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita merumuskan keyakinan kelas? Bapak Ibu dapat mengajak murid untuk menentukan nilai-nilai kebajikan yang ada pada peraturan kelas yang sebelumnya sudah dibuat menjadi keyakinan kelas. Kita lihat seperti peraturan-peraturan yang pertama yang saya sampaikan tadi, kita rumuskan menjadi, nah ini seperti ini contohnya. Nah, misalnya sebelum kegiatan adanya keyakinan kelas, kita punya peraturan kelas ini. Nah, kita rumuskan menjadi, kita ambil dari rangkuman ketiga ini menjadi satu kalimat kebajikan, yaitu senang ke sekolah. Itu yang dimaksud dengan merumuskan mana dia ya, merumuskan keyakinan kelas, yaitu memindahkan peraturan kelas menjadi satu kalimat kebajikan, yaitu menjadi keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu tinjau ulang. Bapak Ibu perlu meninjau ulang kembali dari pendapat-pendapat atau yang sudah disampaikan oleh peserta didiknya Bapak Ibu, apakah pendapat yang sudah disampaikan tersebut sudah mengandung kalimat positif atau masih perlu diperbaiki atau masih perlu dicari nilai kebajikannya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu kita sebaiknya tidak boleh banyak-banyak ya Bapak Ibu, yang nantinya akan susah untuk diingat oleh peserta didik kita. Keyakinan kelas ini dapat kita buat mulai dari 3 kalimat positif
nantinya maksimalnya menjadi 7 kalimat positif. Oke, seterusnya langkah yang harus kita lakukan yaitu membuat pernyataan keyakinan. Nah, di dalam membuat pernyataan keyakinan ini, Bapak Ibu memastikan semua atau seluruh warga kelas sudah dapat memaknai atau sudah paham makna dari semua kalimat-kalimat keyakinan kelas yang sudah terbentuk tadi. Nah, untuk jenjang kelas rendah ya, seperti kelas 1, kelas 2, dan juga PAUD, nanti membuat pernyataan keyakinan kelas ini dapat kita sandingkan dengan berupa gambar-gambar menarik nanti yang akan mengarah kepada kalimat-kalimat keyakinan kelas. Nah, yang seterusnya yaitu tanda tangan. Nah, setelah keyakinan kelas ini terbentuk dan terbuat, tertulis di dalam suatu kertas besar atau papan tulis, nah Bapak Ibu kita mengarahkan peserta didik kita untuk dapat menandatangani dari keyakinan kelas kita ini sebagai peresmian atau disahkannya keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Nah, untuk jenjang kelas rendah seperti yang saya sampaikan tadi dan juga PAUD itu bisa menggunakan cap jempol ya, cap jempol dari peserta didik kita untuk berpartisipasi juga mereka bahwasanya keyakinan kelas ini mulai saat itu sudah disahkan. Nah, yang terakhir yaitu pajang. Bapak Ibu guru hebat, setelah keyakinan kelas tadi sudah dibentuk dan dibuat semenarik mungkin, maka silahkan pajang dari keyakinan tersebut di dinding yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ya, dan kalau bisa buatlah semenarik mungkin. Bisa nanti ditambah dengan mungkin seni-seni yang lain atau sebagai apa nanti dibikinkan di spanduk, berbentuk spanduk atau juga bisa berbentuk sesuatu hal yang kita buat secara kreativitas di kertas karton juga mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas yang saya buat di sekolah saya ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya ambil dari keyakinan kelas B1. Nah, ketika saya bersama dengan warga kelas dengan anak didik kami membentuk keyakinan kelas ini, kebetulan ya keyakinan kelas ini kami bentuk juga hadir di situ karena kami mungkin PAUD ya Bapak Ibu, kami hadirkan juga orang tua dari peserta didik kami. Nah, sebelum dari terbentuknya kata-kata kalimat keyakinan kelas ini, saya juga sempat melakukan membagikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya kepada peserta yang hadir di ruang kolaborasi yang saya waktu itu sempat undang wali murid. Di situ saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya akan mengacu kepada satu kalimat positif yang akan dapat kita cantumkan pada keyakinan kelas. Nah, sebagai contohnya saja ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pasti bisa lah, pasti lebih paham apa yang pertanyaan apa nantinya yang akan Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini contoh saja yang saya sampaikan apa yang akan kita lakukan agar kelas kita indah. Nah, waktu itu banyak sekali ya pendapat yang muncul yang disampaikan oleh wali murid kami ya, kebetulan yang kalau kami di PAUD yang lebih sepertinya wali-wali muridnya.
orang-orang tuanya. Nah, mereka banyak sekali mengusulkan, ada yang merapikan kelas, masuk kelas itu harus buka sepatu, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, setelah kami rubah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para peserta diskusi, kami rubah menjadi kalimat positifnya, yaitu dapatlah keyakinan kelasnya, yaitu menjaga kebersihan kelas. Dan begitu juga dengan kalimat keyakinan kelas yang kedua ini, dan sampai seterusnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa dampaknya kalau kita menerapkan keyakinan kelas? Tentu ya, setiap program ataupun rencana yang akan kita buat, kita harus pahami dulu, atau kita boleh bayang-bayangkan dulu apa nanti dampaknya kalau saya melakukan atau kalau saya menerapkan ini, kalau kita menerapkan ini. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dampaknya ialah murid akan keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Nah, ini merupakan dampaknya ya Ibu-Ibu, dampak yang sangat berpengaruh sekali ketika kita menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas kita. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bagaimana bahwa mereka itu secara utuh mereka merasa bahwasanya ruang belajar mereka merupakan tempat yang mereka paling rasa nyaman, sama seperti mungkin kamar mereka kalau mereka di rumah ya Bapak Ibu. Nah, hal ini juga akan dapat memotivasi belajar mereka karena mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, itu merupakan salah satu dari dampak kalau kita menerapkan keyakinan kelas. Peserta didik kita itu akan merasa bahwasanya ruang kelas itu milik dia sendiri. Kalau kita sudah merasa sesuatu hal itu menjadi milik kita, otomatis kita akan menjaga dan merawatnya secara baik, Bapak Ibu. Nah, ada lagi di sini suatu keyakinan akan dapat memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, keyakinan kelas jika diterapkan juga akan dapat membuat peserta didik itu akan tergerak sendirinya untuk mematuhi atau untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka di awal ketika mereka menerapkan atau menyampaikan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama warga kelas. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu Bapak Ibu, kalau keyakinan seperti yang sudah disampaikan juga, mereka akan lebih bersemangat untuk melaksanakannya karena yang membuat itu mereka sendiri dan yang menyepakatinya pun mereka juga. Berbeda sekali ya dengan peraturan yang biasanya seperti yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu, yaitu pembuatannya kita tidak perlu meminta dulu persetujuan atau meminta dulu kesepakatan dengan warga kelas kita. Kita hanya dapat membuatnya sendiri, mungkin bisa juga nanti ini akan kita konsultasikan dengan kepala sekolah ya, kalau sekedar peraturan nanti baru kita sampaikan, biasanya kita tulis dan kita sampaikan dengan warga kelas, peraturan kelas kita begini, masuk harus jam 8, kalau tidak lewat jam 8 nanti apa sanksinya. Nah, itu biasanya kita ya Bapak Ibu sebelum membuat
keyakinan kelas. Nah, kalau mereka sudah menerapkan keyakinan kelas ini, otomatis secara tidak terlalu terpaksa mereka akan, oh saya harus masuk kelas harus buka sepatu dulu ya supaya kelas saya tidak kotor. Nah, tanpa kita suruh-suruh, hei kamu buka sepatu. Nah, kalau saya rasa kalau kita sudah menerapkan keyakinan kelas, mereka akan menyadari sendiri untuk masuk ke dalam kelas. Mereka tidak perlu lagi disuruh buka sepatu dan secara sadar dari dalam diri mereka akan membuka sendiri sepatu mereka supaya kelas mereka tidak kotor. Oke, Bapak Ibu guru hebat. Nah, kapan keyakinan kelas ini kita rancang? Nah, kalau kami ya Bapak Ibu, kegiatan ini biasanya dapat kita rancang atau kita buat bersama warga kelas ya, yaitu di dalam pekan pertama di awal tahun ajaran baru. Nah, biasanya kita kan melaksanakan MPLS ya, Bapak Ibu. Kalau kemarin MPLS kita 2 minggu. Nah, buatlah kegiatan membuat kesepakatan kelas ini di pekan pertama, di awal kegiatan tahun pembelajaran itu. Nah, kalau di kelas rendah ya Bapak Ibu, kita dapat mungkin mengajak orang tua dari murid kita untuk dapat berpartisipasi ya dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini. Nah, berbeda sekali kalau dengan kelas-kelas tinggi yang sudah bisa mungkin membaca, yang sudah bisa menulis, mereka akan dapat langsung berkontribusi untuk menyampaikan atau membuat keyakinan-keyakinan kelas ini. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini dapat kita lakukan pada pekan awal tahun ajaran baru ketika MPLS ya, untuk mendapatkan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas untuk sesuatu hal yang konkret. Nah, mengapa harus di awal? Ya, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita masuk ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita di tahun awal pembelajaran tersebut, ya lebih bagusnya kita harus membentuk kesepakatan bersama peserta didik kita, bersama wali murid kita. Nanti kalaupun nanti ada terjadi sesuatu hal yang terjadi di dalam perjalanan di tahun pembelajaran tersebut, jadi tidak perlu ada yang disalahkan lagi karena di awal kita sudah memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas untuk kegiatan pembelajaran kita mulai saat itu sampai akhirnya tahun pembelajaran nantinya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di dalam pendalaman pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu atau bersama warga kelas juga dapat melakukan kegiatan ini menggunakan tabel T ya, tabel T Bapak Ibu. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apakah dan tidak tampak seperti apa. Nah, hasil diskusi menggunakan tabel T ini dapat nanti Bapak Ibu tuangkan pada tabel T. Nah, kegiatan tampak seperti ini dan tampak tidak seperti itu. Ini adalah satu contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari tabel T. Nah, tampak dari
dan tidak tampak dari. Nah, kegiatan seperti yang sampaikan tadi, perilaku yang terlihat seperti apa, ya itu yang tampak dari terlihat seperti apa dan tidak terlihat seperti apa. Misalnya keyakinan hormat, ya kita memiliki keyakinan hormat. Terlihat seperti apa perilaku anak yang berkeyakinan hormat, itu maksudnya. Contoh berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam dan sebagainya. Nah, perilaku yang bagaimana yang tidak tampak seperti anak yang berperilaku hormat, itu berkata kasar, meletakkan serangkaian barang yang sembarangan barang yang dipinjam. Ini merupakan seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, kalimat positif menjadi dan kalimat negatif. Nah, Bapak Ibu juga dapat menuangkan dari kalimat-kalimat keyakinan kelas tadi ke dalam tabel Y, yaitu murid berdiskusi terhadap 3 indikator, ya, yang seperti di situ nanti akan ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Oke, nah ini adalah contoh dari tabel T, ya Bapak Ibu. Dari setiap model keyakinan terdiri dari 3 indikator, ya, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Akan terlihat seperti apa, ya, akan terdengar seperti apa, dan akan berperilaku seperti apa. Nah, itu dan yang seterusnya yaitu terkait dengan kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Nah, ini biasanya kita gambarkan melalui Canva, ya, yang mana murid diajak berdiskusi mengenal tanggung jawab dan hak dari setiap warga kelas. Nah, ini menggunakan model seperti ini, yang mana tugas dari seorang guru itu apa, dan tugas murid itu apa, dan tanggung jawab guru itu apa, dan tanggung jawab murid juga itu apa. Tuh. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dari yang sudah saya sampaikan tadi, terbayang ya bagi kita apakah semua keyakinan kelas itu dapat terlaksana dengan baik? Apakah tidak ada pelanggaran sama sekali, atau berkemungkinan tidak keyakinan kelas kita itu terjadi, atau ada salah seorang dari peserta didik kita yang melanggar. Nah, bagaimana tahapnya? Nah, ini menuju kepada nanti restitusi, ya Bapak Ibu, yang mana sebenarnya keyakinan kelas ini tujuan akhirnya nanti kepada restitusi. Nah, apa yang harus pertama kita lakukan? Yaitu kita dapat mengidentifikasi dari masalah jika ada salah seorang dari peserta didik kita yang melanggar atau membuat kesalahan di dalam kelas kita. Yang kedua yaitu memahami kebutuhan dan perasaannya. Dan yang ketiga, bagaimana mengajak untuk memecahkan masalah bersama. Dan yang seterusnya yaitu restitusi. Nah, Bapak Ibu,
ada 5 kebutuhan dasar ya manusia. Setiap manusia itu ada ya kebutuhan dasarnya. Jadi itu setiap makhluk hidup mengendalikan perilaku sendiri untuk memaksimalkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Itu menurut William Glaser ya Bapak Ibu. Nah, yang mana di sini dapat kita lihat yang pertama itu ada penguasaan ya. Ini ada lebih konkretnya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup yang mana yang dimaksud dengan bertahan hidup itu anak ini contoh ya, contoh dari perilaku anak, itu anak selalu bolak-balik menanyakan kapan jam istirahat dan memegang perutnya. Kan berkemungkinan ya Bapak Ibu, kita mendapati seorang siswa atau seorang anak kita yang bertanya kepada kita, Bu, kapan istirahatnya? Kapan lonceng berbunyinya? Nah, kalau saya rasa ini umum ya kita. Nah, itu mereka sebenarnya sedang menunjukkan perilaku bertahan hidup. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, perilaku yang menunjukkan dengan kasih sayang dan rasa diterima ini, mereka sebenarnya menginginkan untuk kita merangkul atau memeluk mereka dengan sayang dan memegang tangan mereka. Mungkin ini tipe-tipe anak yang di rumahnya kan kadang-kadang maklumlah apalagi kita di pedesaan ya Bapak Ibu, orang tua umumnya pagi sudah berangkat ke sawah kemana, jadi anak merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini biasanya berlaku kepada anak yang selalu ingin tampil di depan temannya dan selalu ingin didengarkan. Nah, ini ada juga nanti ini kita temui di dalam kelas kita. Bagaimana anak itu selalu ingin tampil, dia saja yang pandai, dia saja yang bisa tanpa memberikan kesempatan kepada temannya yang lain. Dia saja yang selalu ingin didengarkan. Nah, ini berkemungkinan nanti akan kita dapati di ruang-ruang belajar kita. Nah, yang keempat itu berperilaku kebebasan. Kebebasan ini biasanya terlihat ketika kita memberikan suatu instruksi, lalu anak itu merasa dia punya caranya sendiri dan tidak mau mengikuti instruksi yang sedang diberikan. Nah, ini juga mungkin akan berkemungkinan juga nanti akan kita temui ya Bapak Ibu di ruang kelas kita. Dan yang seterusnya di sini ada penguasaan. Penguasaan ini terlihat pada belum waktunya main di luar, tapi anak selalu mencoba untuk keluar kelas. Nah, ini yang bentuk penguasaan ya Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada salah seorang dari peserta didik kita melanggar dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama di awal pembelajaran tadi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita harus menstabilkan identitas dari identitas ya yang di sini bisa nanti juga kita contohkan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu dapat dulu nanti merangkul dari peserta didik dengan mungkin memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Ya, nanti Bapak Ibu dapat menyampaikan beberapa
kalimat atau beberapa perkataan yang dapat menstabilkan dari identitas diri anak tersebut. Misal dengan kamu sudah seringnya melakukan hal ini, itu boleh juga ya. Atau ibu dulu juga pernah loh melakukan kesalahan yang kamu yang kamu lakukan seperti ini. Itu nanti akan dapat pertanyaan seperti itu atau perkataan seperti itu nanti akan dapat membuat anak merasa sedikit lebih tenang bahwasanya dia mendapat semacam penguatan lah dari kita bahwasanya dia tidak akan takut lagi untuk menyampaikan atau memberikan alasan kepada kita mengapa dia melanggar dari apa yang sudah disepakati. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ya, di sini juga Bapak Ibu dapat memberikan berbagai-bagai pertanyaan nanti ya kepada anak agar anak dapat memvalidasi dari kalimatnya yang salah. Misalnya dengan contoh, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Ya boleh dengan perkataan yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah ini kira-kira. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu yang mana anak salah seorang anak di dalam kelas tersebut sedang bermain lempar-lemparan ya, lempar-lemparan dan secara tidak sengaja salah satu mainan itu mengenai dari salah seorang temannya. Maka Bapak Ibu dapat melakukan restitusi kepada anak tersebut dengan menggunakan metode cara segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya melalui pertanyaan memberikan penguatan kepadanya, dan yang kedua memvalidasi tindakan yang salah dengan menggunakan pertanyaan. Mungkin kamu tentu punya alasan ya mengapa kamu melakukan hal itu. Itu juga dapat nanti tentu secara otomatis mereka akan menyampaikan apa alasan yang mereka lakukan, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, sampai nanti kepada itu mereka dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga nanti mereka juga dapat berjanji kepada kita untuk tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah mereka lakukan. Oke. Sertifikat dan para doa ni. Oke, Bapak Ibu, dari semua yang sudah disampaikan tadi, kira-kira dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu bahwasanya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kita dapat menjadi penuntun dari setiap peserta didik kita, yaitu dengan menggunakan di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Nah, sebagai seorang guru, hendaknya kita senantiasa menuntun siswa menemukan jalan, menentukan jalan dalam belajarnya mencapai tujuan.
mencapai tujuan hidup sebahagiannya di masa depan. Dan pembiasaan positif yang dilakukan merupakan perwujudan dari budaya positif yang salah satu cara dapat dilakukan dengan menuntun siswa mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Guru hebat, mungkin halo, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Guru hebat, itulah yang dapat tadi saya sampaikan. Kira-kira ada yang oke. Baik, Ibu. Ya. Nah, terima kasih untuk Ibu Meli Guspitayanti yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa mengenai pentingnya keyakinan kelas dan bagaimana menerapkan keyakinan kelas di lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ya. Dipersilakan kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya untuk memperdalam pemahaman kita. Ya, kita buka untuk sesi pertama. Yang pertama Ibu Afridayanti. Ya, dipersilahkan kepada Ibu Afridayanti. Ya, dipersilakan Ibu. Silakan Bu Afridayanti, raise hand kayaknya tangannya. Ya, silakan Ibu Afridayanti. Mohon izin ini Bu Ocha ya. Di sini kita bersama-sama berkolaborasi ya Bu Isa, berbagi. Saya di sini mohon maaf tidak bermaksud tadi mengajari atau menggurui ya, cuman sedikit berbagi Sama-sama saja. belajar. Ya, sedikit berbagi saja terkait dengan mungkin di program Guru Penggerak kita juga sudah belajar ya terkait dengan keyakinan positif. Oke, silakan Ibu Afridayanti yang raise hand. Karena disiplin positif ini Bapak Guru hebat, bukan sekedar sertifikatnya saja yang kita ambil, tapi ilmu dan intinya yang harus kita peroleh. Kenapa? Karena disiplin kelas itu sangat berpengaruh dari awal sampai akhir tahun ajaran. Jadi kalau tidak ada kedisiplinan kelas nantinya di kelas, bagaimana kita mengkopsnya peserta didik kita? Betul sekali. Ya. Jadi intinya semua, ya. Dari satu kelas itu berarti kan kita punya tanggung jawab satu kelas sekian siswa. Jadi bagaimana kita mau memberikan kegiatan itu, memberikan membuat kegiatan kelas kita itu nyaman, aman dengan adanya keyakinan kelas yang bersama-sama ya Bu Melia, bersama-sama kita. Betul sekali. Kita ajukan bagaimana kelas kita bisa bersih, bagaimana nyaman, bagaimana bisa pokoknya dari keyakinan kelas itu kita bertanya nanti sama saudara-saudaranya bagaimana caranya atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru gabung Bu, jadi lanjut aja Bu. Maaf ya Bu ya. Oh, baik Ibu. Ya, tidak apa-apa. Dengan yang lain aja Bu. Oke. Ya, kalau bisa kita di sesi 30 menit terakhir ini ya Bu Ocha, kita berkolaborasi saja. Mungkin sama-sama ada yang ingin berbagi atau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh. Saya sengaja membuat singkat PPT-nya Bu Ocha sedikit saja, karena saya juga ingin di sini mendengarkan mungkin ada pengalaman dari Bapak Guru hebat di sekolahnya masing-masing yang dapat nanti kita bagikan di sini bersama-sama teman-teman guru hebat ya. Mana tahu nanti ada yang bisa diambil dan ada yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Ya, silakan Bapak Ibu guru hebat, mungkin ada yang bisa kita
kita bicarakan atau kita diskusikan terkait dengan keyakinan kelas. Ya, dipersilakan Ibu Bapak yang ingin bertanya. Membuat keyakinan kelas ini sebenarnya lebih bagusnya ini di awal tahun ya, di awal tahun pembelajaran. Mungkin kalau untuk di kelas tinggi kegiatan ini dapat dilaksanakan langsung bersama peserta didiknya. Dan berbeda sekali ini ibu-ibu dengan kelas rendah. Kalau kita di kelas rendah ini boleh kita mengajak dari orang tua, dari peserta didik kita. Apalagi kalau contohnya seperti kita di PAUD ya, kita boleh mengundang orang tua, perwakilan dari peserta didik kita untuk dapat sama-sama membentuk dari keyakinan kelas ini. Sekalian boleh juga nanti kegiatan ini kita selipkan di rapat awal tahun pembelajaran di setiap kegiatan tahun baru ajaran untuk setiap tahunnya. Nah, kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini sebenarnya dapat kita tinjau, Bapak Ibu, dapat kita tinjau ulang dari tahun ke tahun. Misalnya tahun ini ada yang mau kita kurangi dan ada yang mau kita tambah. Dan boleh juga nanti ada yang mau disederhanakan lagi kalimat-kalimatnya. Nah, untuk disiplin, untuk keyakinan kelas, itu biasanya tidak boleh menggunakan banyak-banyak kalimat. Ya, direkomendasikan cuma minimal 3 kalimat dan maksimalnya 7 kalimat. Begitu. Bu Mel, kita contohkan keyakinan kelas untuk misalnya minimal tiga keyakinan kelas untuk kelas. Bisa masuk jenjang TK, SD, atau SMP, Bu Mel. Oke. Kalau dicontohkan ya ke dalam 3 seperti yang disampaikan tadi, Bu. Bentar ya. Mungkin masih ada yang ragu apa sih kalimatnya gitu yang bisa digunakan untuk anak-anak. Sebenarnya kalau kita kolaborasi sama anak-anak banyak ya Bu Mel ya yang diajarkan sama anak-anak nantinya peserta didik kita. Oke, sebentar ya. Nah, di pertama kita mengapakan ya Bu Ocha, di pertama kita membuka ruang diskusi di dalam kegiatan pembentukan keyakinan kelas ini. Otomatis ketika kita menyampaikan suatu pertanyaan atau suatu peraturan atau otomatis mereka akan banyak sekali menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Nanti beberapa pendapat yang mereka sampaikan itu kita dapat merangkulnya menjadi satu kalimat yang bersifat luas, yang bersifat kebajikan yang ada di situ, nilai unsur kebajikannya yang bersifat umum. Contoh misalnya Bu Ocha, kita kan punya, kalau di kelas tinggi saya rasa tuh punya peraturan-peraturan kelas ya, setiap kelasnya itu pasti punya peraturan kelas. Jadi nanti boleh juga dengan gurunya itu menyampaikan peraturan-peraturan kelasnya. Nanda semua ini merupakan peraturan kelas kita. Misalnya bacakan ini, itu, begini. Nah, contohnya ini dulu kan peraturan kelas. Kalau saya rasa untuk menjaga kebersihan ini bisa untuk semua jenjang ya, semua jenjang pendidikan, jenjang kelas, mau itu kelas rendah ataupun dia kelas tinggi. Otomatis semua kelas itu, semua peserta yang ada dalam kelas itu menginginkan kelasnya itu bersih.
Jadi nanti akan banyak sekali mungkin pendapat-pendapat ketika kita membuka ruang diskusi bersama anak-anak kita terkait dengan membuat keyakinan kelas. Anak-anak semua, misalnya ini contoh pertanyaan ya, kalau dengan apanya bisa kita contohkan dengan pertanyaan. Nanda semua, apa yang akan kita lakukan untuk menjaga kenyamanan ketika kita belajar, misalnya pertanyaannya dari bu gurunya. Nanti akan banyak sekali pendapat dari peserta didiknya, misal membuang sampah pada tempatnya, itu begininya. Jadi setiap pendapat yang disampaikan oleh peserta didik itu nanti kita bentuk menjadi suatu kalimat yang mengandung makna yang luas atau yang ada nilai kebajikannya. Begitu Bu Ocha. Ya, betul sekali. Ya, baik Ibu, Bapak Guru yang ingin bertanya. Apa Ibu Isra ingin bertanya? Ya. Oh, Silakan. baik. Silakan Ya. Ibu Isra. Apa mungkin di sini ada ya, silakan. Silakan Ibu Isra Desmilda. Kalau saya kemarin Bu Mel pengalaman saya kalau di TK lebih bagus dengan emoji, dengan gambar. Jadi bisa mengingat anak-anak. Nah, jadi lebih menarik kalau di jenjang TK. Tapi kalau mungkin di jenjang SD mungkin seperti yang Ibu Mel tadi ceritakan itu mungkin kata-kata atau pendapat yang dikumpulkan semua baru menjadi satu kalimat. Berapa konsepnya atau 3 atau 7 nanti yang udah diingat sama anak-anak. Tapi kalau pakai gambar kita tempel nanti kan di dinding kelas kan. Keyakinan. Jadi kalau kita berisik gambarnya kan udah ada. Keyakinan kelas nomor berapa? Jadi begitu. Jadi dia ingat. Jadi urutan 1, 2, 3 dia urutannya dia ingat. Keyakinan kelas nomor berapa? Kalau kita mau belajar keyakinan kelas nomor berapa? Jadi dari anak kembalilah yang mengingat kembali peraturan kelas itu sendiri. Gitu kan Bu Mel? Iya, betul sekali Bu Ocha. Oke. Ini ada mungkin yang Ibu Ocha maksudkan seperti ini ya Bu Ocha ya. Ya. Ini memang sebenarnya kalau untuk kelas rendah kita bisa menggunakan gambar. Kalau dengan gambar mungkin anak-anak di kelas rendah lebih mudah untuk mengingat. Jadi ketika karena mereka belum bisa membaca ya Bu. Jadi iya mereka bisa membaca gambar. Dengan melihat ini mereka tahu, karena kita juga sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran setiap harinya Bu Ocha, setiap hari kan keyakinan kelas ini boleh kita ulang-ulang sebelum kita memulai kegiatan. Nah, supaya tujuannya apa? Supaya nanti peserta didik kita itu mengingat secara kesadaran dari dirinya, mereka akan tahu apa-apa saja kesepakatan yang sudah mereka buat. Nah, jadi secara sadar, secara tersendirinya nanti mereka pun akan tidak melakukan apa yang akan melanggar dari kesepakatan yang sudah mereka buat. Ini contoh untuk kesepakatan kelas rendah ini, Bu. Kalau untuk kelas tinggi mungkin bisa menggunakan kata-kata ya Bu Ocha, tidak harus juga menggunakan gambar. Mereka bisa misalnya membuat contoh seperti satu kata saja. Ini salah satu contoh ya Bu Ocha. Kita meyakini kita harus menjaga kebersihan kelas kita mulai dari awal
sampai nanti berakhirnya kelas. Itu contohnya seperti kita melaksanakan kegiatan loka, Bu Ocha. Kan setiap sebelum kegiatan kita melakukan kesepakatan kelas dulu. Itu mungkin bisa untuk kelas-kelas yang kelas tinggi, berupa kalimat-kalimat yang nantinya akan mengandung kebajikan di dalamnya, nilai-nilai kebajikan. Itu misalnya menjaga kebersihan mulai dari pagi sampai sore, dan yang keduanya tidak boleh keluar masuk kelas. Nah, itu bisa di tanpa izin. Nah, itu bisa nanti dibuat untuk kesepakatan kelas yang kelasnya kelas tinggi. Kalau anak TK harus diingat-ingat terus ya Bu Mel ya, Ya, kesepakatan kelasnya. ya, memang kesepakatan kelas itu harus disampaikan, Bu, setiap dari awal kegiatan, sebelum kegiatan dibuka, supaya mereka ingat. Dan kalau sudah terbiasa, biasanya Bu Ocha, nanti kita pas awal pembukaan kelas itu mereka akan sudah tahu saja. Kita bilang ini saja, anak-anak udah tahu kan dengan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita, sudah Bu, bilangnya 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5, sampai nanti misalnya ada 5 atau ada 4 dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, kalau di sekolah saya ini berbagi sedikit ya Bu Ocha. Ya. Di situ kan kami ada membuat senang ke sekolah. Nah, untuk di waktu saya membentuk kalimat senang ke sekolah ini, ada beberapa sih masukan dari wali murid kami ya waktu itu. Mereka menyampaikan, dan saya juga sebenarnya sebelum MAPA tuh saya sudah sampaikan peraturannya dulu. Peraturannya ke sekolah itu masuknya jam 8. Hari Senin sampai hari Senin pakai seragam ini, hari Selasa pakai seragam ini. Nah, sampai nanti kalau untuk izinnya, Bu Ocha. Nah, untuk izinnya apakah dengan via WA atau telepon atau dengan surat. Jadi setelah beberapa pendapat yang sudah disampaikan oleh orang tua, maka kami rangkumlah menjadi suatu kalimat keyakinan kelas, yaitu senang ke sekolah. Tuh, Bu Ocha. Malahan ada juga waktu itu ya salah seorang wali murid menyampaikan, Bu, jika ada yang melanggar bagaimana? Begitu. Jadi kami juga membuat kesepakatan di saat itu, Bu Ocha. Nah, saya lemparkan lagi, ya bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira apa yang apa konsekuensinya atau apa yang akan kita lakukan selain dari restitusi yang sudah disampaikan tadi. Nah, mereka secara inisiatif menyampaikan begini, gimana Bu kalau yang terlambat itu besok bawa 1 pensil. Jadi secara tidak langsung mereka sendiri yang menyampaikan, karena kata mereka kalau diberikan sedikit apa seperti itu, nanti mereka akan termotivasi sendiri untuk berangkat ke sekolah, karena mereka tidak mau membawa pensil lebih ke sekolah gitu, Bu Ocha. Tapi itu semua sih sepertinya yang pertama akan kita lakukan jika ada yang melanggar yang saya sampaikan tadi, yang restitusi tadi. Nih. Nah, ini salah satu contoh ya,
ada anak yang berkemungkinan ini di kelas kita nih Bu Ocha, di kelas PAUD, berkemungkinan besar ini terjadinya anak tuh melempar-lempar mainan ya, secara tidak sengaja akan mengenai salah satu atau salah seorang temannya. Nah, ini merupakan satu pelanggaran lah untuk kesepakatan kelas kita. Nah, perlu juga nanti kita lakukan restitusi. Ibu Elza Fitra, Bu Mel, ini mau bertanya. Bu Desi, Mary Sandi mau bertanya. Ya, bagaimana Ibu? Ibu-ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Raise hand nampaknya. Iya. Iya. Lagi Dari tadi ya Bu. Iya. Ibu-ibu, iya, yang raise hand silahkan ibu-ibu. Nanti kita pecahkan bersama di sini. Kalau ada permasalahan di kelas, Iya. kalau ada yang, Bu, nggak bisa diam nih anak-anaknya, bagaimana? Inilah tujuannya keyakinan kelas ini dibentuk supaya membuat kelas kita aman dan nyaman. Seperti itu. Jadi kalau juga ingin berbagi, ada ibu-ibu yang ingin berbagi di sini terkait dengan keyakinan kelas, penerapan keyakinan kelas di sekolahnya juga silakan. Ini nampaknya ada 3 yang raise hand, tapi entah disengaja, tidak kayaknya ini. Atau terpencet. Ya. Ya, gimana? Bagaimana Ibu? Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Sudah cukup banyak ya sebenarnya yang dipaparkan oleh pemateri kita, ada segitiga restitusi, keyakinan kelas. Nah, apakah mungkin ada yang ingin tanyakan apakah itu restitusi ataukah mungkin masih ada kendala yang dihadapi dalam memahami keyakinan kelas ini? Mungkin Bu Ocha sebagai untuk memancing dari teman-teman kita ya Bu Ocha boleh bercerita sedikit terkait dengan pengalaman Bu Ocha lah. Bu Ocha kan seorang guru penggerak hebat ini. Iya, kalau untuk jenjang TK atau untuk jenjang yang paling rendah itu permasalahan itu memang banyak. Karena apa? Karena anak untuk usia dini itu egonya itu sangat banyak daripada ketimbang jenjang yang sudah tingkat tinggi. Kecuali permasalahan kalau untuk jenjang yang tingkat tinggi itu permasalahannya sudah beda, di luar dari sosialnya itu sudah di luar dari konteks sosial dengan teman. Tapi kalau ini memang egonya itu dari diri sendiri yang keluar. Jadi apakah permasalahan itu dari dirinya sendiri berimbas dengan temannya, tidak mau berteman, makanya dia mau memukul, atau dari dirinya sendiri dia tidak mau mengeluarkan idenya atau pendapatnya, atau permasalahan itu dari anak itu sendiri. Jadi kalau kadang anak itu ada yang mencari perhatian, cari perhatian itu apa sih dampaknya kembali ke keluarganya. Nah, terkadang dia ingin mencari supaya dia dikenal perhatikan, dia mengganggu teman. Itu butuh sekali keyakinan kelas, karena satu kelas itu 1:15 per anak, itu macam-macam karakternya. Tidak mungkin sama. Dibawa dari rumah ke sekolah itu karakternya itu berbeda. Itulah guru bagaimana kita membuat sama rata, sama keyakinannya untuk membuat kelas itu menyenangkan. Bukan menyeramkan, menyenangkan. Ya, betul sekali. Kalau menyeramkan berarti anak itu bully. Ada satu anak membuli, otomatis dia akan terus membuli, menyakiti teman kalau tidak ada keyakinan bersama. Jadi kita memiliki keyakinan bersama-sama itu yang kita simpulkan bersama, yang kita bahas bersama-sama, yang kita sepakati bersama, supaya senang-senangnya bersama, menjadi keluarga yang senang dalam satu kelas.
dan sangat senang dia pergi ke sekolah. Seperti Bu Meli tadi, senang pergi sekolah itu karena apa? Karena nyaman di dalam kelas. Tapi kalau dia mau sekolah aja tidak nyaman, bagaimana? Berarti ada permasalahan dalam kelas itu sendiri. Itu wajib wali kelasnya, guru kelasnya itu harus dicari permasalahan. Karena sekarang marak sekali bully. Jadi kepada Ya, anaknya, betul sekali. Ya. anak TK kalau tidak kita melihat individu anak masing-masing, pasti dia ada membuli. Kenapa? Tidak usahlah teman sama yang itu kita teman, sudah ada geng-gengnya Bapak Ibu semuanya. Itu di TK. Apalagi sudah di jenjang SMP, SMA, lebih parahnya lagi karena masalah pacaran sudah hilang satu nyawa. Itu udah tanggung jawab kita sekolah untuk mengkop diri kita itu seperti apa, anak kita nantinya seperti apa sekian tahun lagi. Jadi kita harus membentuknya bagaimana cara untuk berkasih sayang. Berkasih sayang itu dikasih tanda kutip. Bagaimana dengan laki-laki, dengan bagaimana perempuan. Itu dibedakan. Jadi saling menyayangi, saling menghormati, itu juga dibedakan. Jadi kita yang positifnya kita terapkan, bagaimana kita menyayangi teman dengan berbagi. Berbagi apa? Berbagi makanan, saling meminjam peralatan, sudah dipinjamkan bagaimana, terima kasih. Itu kembali kepada budaya positifnya lagi ya Bu Melia, budaya kita, adat kita sesuai dengan daerah masing-masing. Seperti itu. Iya. Sebenarnya memang yang seperti yang Ibu Ocha sampaikan tadi, untuk pembentukan karakter anak ini memang di awal semuanya nanti kita atur di awal semester itu Bu Ocha. Apabila karakter anak sudah terbentuk, sudah terarah dengan baik di awal, otomatisnya untuk di akhirnya pun kita tidak akan susah untuk mengarah. Yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas itu memang dibentuknya di awal tahun ajaran baru. Di situ kita dapat bersama-sama dengan seluruh warga kelas untuk dapat membuat atau menyepakati keyakinan kelas yang nantinya dapat kita pergunakan mulai dari awal tahun ajaran sampai berakhirnya tahun ajaran tersebut. Tuh Bu Ocha. Oke, kita tutup, kita tunggu Bapak Kasih atau Bapak Kabit. Sebentar Bu Ocha, lagi azan apa di sini tidak lagi azan? Kita tunggu aja. Saya konfirmasi dulu sama Bapak dulu. Oke, sedang azan, kita istirahat sebentar ya Bu. Oke, Bu Ocha bagaimana? Lagi dihubungi sebentar ya Bu. Ya, kita hubungkan sama Bapak lagi. Untuk link absennya silahkan diisi Bapak Ibu Guru. Ini yang raise hand ini apakah memang ada yang ingin kita diskusikan atau memang terpencet ini Bu Ocha? Pak Zul. Iya. Terpencet mungkin. Oh iya.
Baik, terima kasih Ibu Bapak Guru hebat yang sudah mengikuti kegiatan webinar sampai sore hari ini. Tampaknya semakin sore semakin ramai. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu Guru hebat, Ibu Bapak Guru hebat? Selagi pemateri kita masih ada waktu ya Ibu Guru, Ibu Bapak Guru. Sedikit bocoran bahwasanya materi daripada keyakinan kelas atau mungkin modulnya itu tentang budaya positif ini hanya didapatkan oleh ibu-ibu guru kita yang ikut guru penggerak atau pengajar praktik. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin lebih mendalami juga sebenarnya ada di aplikasi PMM. Namun mungkin belum banyak yang mengakses atau mempelajari hal tersebut. Nah, di kesempatan sore hari ini masih bisa kita gunakan untuk menggali lebih banyak tentang keyakinan kelas atau budaya positif tersebut. Jadi Ibu Bapak Guru hebat masih ada ini kesempatan untuk bertanya sembari menunggu Bapak Kabid kita. Ya, sepertinya tidak ada ya Ibu. Ya, sepertinya tidak ada. Tapi kita lagi menunggu Pak. Bapak. Iya. Oke. Baik, selanjutnya kita ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Meli Guspitayanti SPD yang sudah berbesar hati untuk membagi ilmunya yang sangat luar biasa kepada kita semua, sehingga dengan materi tersebut kita dapat menerapkannya nanti di kelas kita masing-masing, yang mana kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini merupakan salah satu transformasi di dunia pendidikan kita saat ini, yang mana kita merubah perspektif kita yang dulunya adalah sebagai pengontrol, sekarang kita ubah menjadi fasilitator yang akan memfasilitasi kebutuhan anak didik kita, sehingga masalah yang kita hadapi di kelas bukanlah sebagai suatu hal yang perlu kita kendalikan, namun kita jadikan sebagai informasi bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi pada anak didik kita. Nah, mungkin selanjutnya penutupan yang akan bersamai oleh Bapak Kabid kita, namun tampaknya belum hadir. Iya Bulan, sebentar ya, saya kirim linknya ya. Karena kita diwakili oleh Bapak Kasih SD untuk penutupan kita hari ini. Oke, baik Ibu. Baik, kita tunggu ya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya Bu Ulan tidak ada lagi ya yang ragu sepertinya. Sepertinya ya Bu ya. Ya. Sudah sangat Mungkin paham. ini ya sudah sangat paham sekali. Sudah di PMM semua. Iya, semua udah punya PMM dan mungkin sudah membaca-baca juga ini mungkin Bu Ocha perjalanan dari guru penggerak ini. Semuanya mudah-mudahan ya semua Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini akan lebih-lebih terlahir nanti sebagai pelopor-pelopor pendidikan yang luar biasa untuk kedepannya. Amin. Iya. Amin. Oke, Bapak Ibu guru hebat dengan berakhirnya ya kegiatan tanya jawab kita tadi, mungkin di kesempatan yang berbahagia ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kembali lagi kita ucapkan kepada Ibu Meli Guspitayanti. Nah, selanjutnya itu penutupan yang akan didampingi oleh Bapak Kasih PTKP PAUD Pasaman Barat, yaitu Bapak Idam Khalil SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Diwakili sama Bapak Kasih SD. Oh baik. Ya, Terbalik ya, enggak? Kameranya Pak terbalik. Iya. Sudah. Udah kelihatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Muhammad yang nama wa ala alihi wa sama-sama kita hormati para komunitas sahabat politika Nusantara ya. Kemudian Ibu Meli Guspitayanti sebagai narasumber, kemudian juga Ibu Rosalina Satria SPD, kemudian Ibu Riza Yuzani SPD, seterusnya Ibu Wulan Sari SPD. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, dan sore ini kita akan laksanakan penutupan kegiatan webinar disiplin positif keyakinan kelas ya. Iya. Nah, berhubung karena Bapak Idam Khalil sebagai Kasih GTK PAUD ada kegiatan lain, maka kepada kami diamanahkan pada kesempatan ini untuk menutup kegiatan ini. Semoga sampai detik ini semua peserta masih semangat ya, terutama Bu narasumber Bu Meli Guspitayanti. Semoga tetap ya, alhamdulillah tetap eksis untuk meningkatkan dan memperbanyak aksi-aksi nyata kita melalui komunitas belajar guru-guru TK kita di Kabupaten Pasaman Barat. Amin. Dan amin insyaallah Pak. Mudah-mudahan ini ada imbasnya kepada guru-guru TK yang lain, bagaimana agar kegiatan kita ini bermanfaat dan bisa kita saling memotivasi terhadap guru-guru TK yang lain betul menjadi kombel guru TK terbaik di Kabupaten Pasaman Barat dan kalau bisa di Sumatera Barat. Amin. 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 Baik Bapak Ibu guru TK PAUD yang kami hormati. Kemudian terlebih dahulu kami juga menyampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas, Pak Kabid, Pimpinan Ketenagaan atau Pak Kabid ketika Pak Sofyan yang kebetulan pada hari ini sedang berdinas luar di Padang. Jadi dalam kesempatan ini kami mewakili Dinas Pendidikan, dalam hal ini adalah Kasih TK PAUD untuk menutup kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat, yang bisa kita jadikan sebagai motivasi pada kawan-kawan kita yang lain, dan kita harapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran kita, terutama bagi anak-anak kita yang di TK. Jadi guru TK itu saya tahu Bapak Ibu tidak mudah, pasti tidak mudah ya. Karena ya yang dibina itu ya anak-anak TK, sekaligus kita mungkin sebagai parentsnya lah di TK itu. Kadang-kadang ada yang mau ini segala macam, maka ibu guru TK pengabdiannya sungguh luar biasa. Itu kita salut, kita berikan aplaus karena mampu membina dan mengayomi anak-anak kita di TK. Namun yang penting Bapak Ibu,
peningkatan kualitas mutu guru TK kita dan agar bisa lebih memberikan pelayanan kepada anak-anak TK kita, anak-anak yang kebetulan usianya itu baru balita ya, boleh dikatakan balita itu kan. Nah, maka kita berikan suatu metode-metode terbaik yang bisa Bapak Ibu peroleh dari berbagi dari komunitas-komunitas Kombel yang lain mungkin. Jadi nanti kita ambil sisi positifnya, apalagi sesuai dengan tema daripada webinar kita, yaitu disiplin positif, keyakinan kelas. Ini berimbas enggak kira-kira nanti ini ke kelas ini? Keyakinan positif, kemudian keyakinan kelas. Sangat Pak, sangat ya. Malahan di awal ini Pak, di awal pembelajaran, di awal dimulainya pelajaran. Karena sebentar lagi kita juga akan dihadapkan dengan awal tahun pembelajaran baru. Iya. Karena itu justru sangat menarik. Disiplin positif, keyakinan kelas. Bagaimana nanti Bapak Ibu mengimplementasikannya sehingga ini berdampak di kelas pada pendidikan kita di TK PAUD. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menerapkan yang Bapak Ibu dapatkan dan yang bisa Bapak Ibu kembangkan ke depannya. Mudah-mudahan demikian saja Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tepat kira-kira pukul 16:10 kegiatan webinar disiplin positif keyakinan kelas secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dan saya juga izin keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, assalamualaikum dan selamat beraktivitas lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Meli. Ya, sama-sama. Kita nantikan lagi Bapak Ibu guru hebat nanti webinar selanjutnya. Terus lihat grup lihat grup kita nantinya. Kita dadakan tapi pasti ya Bu Mel. Dadakan pagi-pagi ditelepon langsung oke jadi narasumber. Terima kasih banyak. Sebenarnya kurang apa rasanya kalau narasumber, lebih bagusnya berbagi saja Bu Ocha. Karena rasanya belum sanggup untuk jadi narasumber. Di sini kan cuman berbagi sedikit pengalaman tentang budaya positif ini gitu aja. Ya, kita berbagi praktik baik ya. Ya. Silakan terus Kombel belajarnya. Ya. Nanti untuk sertifikat kita nanti lihat di link grup ya Bu Ulan ya. Yang telah daftar absen dulu Bapak Ibu sebelum nanti grupnya tutup. Kita isi daftar hadirnya dulu ya Bapak Ibu kalau sudah. Nanti kalau sudah tertutup dia tidak bisa ngisi lagi. Tapi kalau untuk hadir nanti ada nanti. Yang hadir belum Bu, nggak bisa. Coba dikirim lagi. Tunggu sebentar ya Bun. Kita kirim lagi ya Bun. Baik, kita lanjutkan ya Ibu. Terima kasih kepada Bapak Kasih SD yang sudah mewakili dari Bapak Kasih PTKP PAUD Pasaman Barat untuk menutup kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya adalah penutup. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta dan narasumber kita yang sudah sangat luar biasa meluangkan waktu dan berbesar hati membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru Hebat yang sudah meramaikan kegiatan webinar pada sore hari ini. Secara resminya kita tutup kegiatan webinar keyakinan kelas pada Rabu 28 Februari 2024 dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup dan
kami dari segenap panitia, sahabat guru TK Nusantara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang dalam pelayanan kami pada sore hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Iya, Ulan Bu. cek dulu link absennya. Oke, Tidak mau juga link absen, coba kita kasih kemudahan untuk Ibu sebelum ditutup kameranya kan link absennya ini. Kirim lagi. oke, baik Ibu. Oh, YouTube-nya belum ada ya Ibu. Mohon dipastikan Gmail Ibu-Ibu di HP-nya itu login ya Ibu-Ibu untuk mengakses absennya. Iya. Kalau untuk YouTube-nya nantilah Iya. Ibu Ulan. Nanti kita buat Ibu. Kita nanti bertahap, insya Allah. Kita bertahap. Kita baru 3 kali Bapak Ibu mengadakan webinarnya. Ini yang ke-3 kalinya. Kedua, ketiga, iya. Ya, Semangat karena Bu Ocha. Kemarin UAP 2023, ini 2024 udah 2 kali kita webinar. Insya Allah nanti kita sering yang seperti dikatakan Bapak Kasih tadi, kita sering nanti memberikan praktek baik, berbagi praktek baik bersama nanti. Ditunggu Bu Ocha webinar selanjutnya. Dengan tema-tema unggulan, tema-tema unggulan. Tema-tema yang dibutuhkan Ya. guru nantinya. Apalagi mau ajaran baru ya Bu Mel. Ya, sebentar lagi nggak terasa. Ya, insya Allah. Ditunggu Bu Ocha, ditunggu di grup. Ya, insya Allah kami musyawarahkan dulu nanti sama Kombel. Ya. Oke Bu Ocha, udah selesai nampaknya ya, izin Iya, link. Bu. Mel. Ya, makasih banyak diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar, berkolaborasi bersama Ibu Guru hebat di ruang kolaborasi ini. Izin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang paling jauh Bu Ulan dari NTT ya Bu Ulan. Oh iya, Masya Allah. Semangat Bapak. Ya, dari NTT Bapak SMA ya, guru SMA ya. Dia kolaborasi dengan kita. SMA Negeri Insan Barat Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir. Octavianus Metkono SPD. Itu yang terjauh ya Ibu-Ibu. Ternyata sudah mencakup Nusantara webinar kita bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Ibu Wahidah juga hadir. Ya. Ya, Bapak Zukiman dari SMP 1 Gunung Tuleh. Ya, hadir. Ibu Rosi Hadayani hadir. Oh iya, Ibu Rosi. Ibu Nur Hasanah. Sudah isi absen Ibu-Ibu. Ayo isi absen, jangan lupa, nanti lupa isi absennya. Yang tidak bisa isi absen nanti konfirmasi admin ya Ibu-Ibu. Konfirmasi admin nanti kita permudah nanti sertifikat. Otomatis bulan nanti. Apa? Iya Bu. Nah, biarin aja lah dulu biar otomatis lagi. Nanti untuk ibu-ibu yang terkendala untuk mengisi absen bisa konfirmasi di grup WA untuk pembuatan sertifikatnya.
Jadi